Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hewan berkaki empat, kucing. Kucing, jawaban saya kucing. Saya lempar ke Bu Amna. Silakan Bu Amna. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Bambang atas eh, penyampaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perangkat ajar. Untuk materi PowerPoint-nya silakan ditampilkan Pak. Oke, ini langsung aja ke slide kedua, Pak. Ini materi yang saya bahas yang pertama di materi ini adalah perangkat ajar. Nah, di sini dalam perangkat belajar ini terdapat pada unit modul ini yaitu Bapak Ibu akan sekalian akan belajar tentang perangkat ajar dulu nih. Yang pertama itu ada tujuan. Di sesi ini, peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran itu tersendiri. Yang kedua itu adalah menjelaskan tentang konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara memanfaatkan dan cara menyediaan buku teks pembelajaran. Itulah tiga konsep daripada pembuatan modul ajar ini tujuannya. Selanjutnya, slide selanjutnya itu lanjut. Oke, setelah kita melakukan tujuannya, maksud ke agenda belajar pada sesi ini untuk bisa mencapai tujuan, Bapak Ibu berikut materi-materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu pertama adalah alur tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah modul ajar itu sendiri. Nomor tiga adalah pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah kejuruan. Dan yang keempat adalah buku teks modular. Itu agenda belajarnya. Slide selanjutnya, Pak. Oke, sip. Setelah masuk ke modul tadi, masuk ke pengantarnya. Pengantarnya nanti akan bisa kita jelaskan setelah kita melalui tahap selanjutnya. Silakan, Pak. Nah, ini selanjutnya kan ada profil dari
Pancasila setelah dari dijabarkan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya yakin sini sudah tahu nih apa nih isi dari profil pelajar Pancasila apa yang telah dijelaskan oleh Bu Amna tadi. Kalau masih kurang jelas nanti bisa kita berikan bersama ya. Selanjutnya next. Oke. Di situ ada pengantar nih dalam proses perangkat ajar. Yang pertama itu kan ada pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu adalah melalui poin belajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti, lurus sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Di pengantar ketiga itu dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Itu merupakan pengantar dari perangkat pembelajaran. Oke, selanjutnya next, Pak. Nah, setelah dari kita masuk ke perangkat tadi, kita masuk ke alur tujuan pembelajarannya, Pak, yang telah kita susun di konsep capaian pembelajarannya, Pak. Oke, next, selanjutnya, Pak. Nah, selanjutnya ada agenda sesi. Di dalam agenda sesi ini terdapat 4 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu konsep alur tujuan pembelajaran. Yang kedua konsep tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat itulah prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu merupakan agenda dari sesi-sesi tersebut. Oke, next. Oke, Pak, lanjut lagi, Pak. Lanjut. Nah, oke, secara umum dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran itu ada 2 langkah besar yaitu adalah pencapaian pembelajaran itu tersendiri, di mana dalam isi kandungan capaian pembelajaran itu bisa ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Yang kedua itu adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, isi kandungan yang dapat kita bagi adalah beberapa pelajar menuju PT disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Itu Bapak bisa baca sendiri ya di slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya, capaian pembelajaran nomor 2 adalah pengembangan modul pelajar. Nah, itu seperti dalam kandungannya udah bisa Bapak Ibu sendiri baca. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa kita nanti di sesi pertanyaan. Oke, next. Nah, selanjutnya dari pembelajaran sebelumnya, apa sih yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Nah, di sini kan ada 3 nih pencapaian yang harus itu Kak. Yang pertama, pencapaian pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu alur pembelajaran, dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran itu tersendiri. Oke, next. Selanjutnya itu ada konsep alur tujuan pembelajaran Pak Bu, di mana dalam konsep alur tujuan pembelajaran ini terdapat poin pertama itu capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran ini kan terdapat berbagai fase nih yang perlu dilalui ini berbagai tahapnya, di mana dalam tahap ini kan terbagi menjadi 6 fase, terdiri dari fase A dan juga sampai fase F, di mana ini kan udah kita pelajari nanti sesuai dengan slide yang Bapak Ibu pelajaran. Selanjutnya ada alur pembelajaran, di mana alur pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut. Oke, next, silakan Pak. Iya. Selanjutnya kan ada capaian pembelajaran nih. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini adalah ini merupakan arah dan alur dari konsep tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana ini ada panah-panah menunjukkan konsep dari alur tujuan itu pelajaran itu tersendiri. Bisa Ibu Bapak pahami sendiri nanti. Oke, next Pak. Nah, ini adalah contoh dari alur tabel, merupakan tabel dari contoh alur tujuan pembelajaran itu tersendiri, di mana ini bisa Bapak pahami setelah kita melakukan diskusi nanti. Oke, next Pak. Sip. Ini adalah sampel terakhir yaitu contoh alur tujuan pembelajaran, di mana dalam tabel ini
Contoh alur tujuan pembelajaran yaitu domain. Bilangan capaian pembelajaran di fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ekspon dan logaritme, serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke, terima kasih Pak Bu. Itu sekian saja yang dapat saya presentasikan pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kepada Pak Bambang, dipersilakan. Ya, Mas. Oke, oke. Siap, Pak. Bisa didengar, Pak. Yang jelas. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak Bambang. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Dalam dalam hal untuk membuat CP, capaian pembelajaran itu kan kita wajib memperhatikan berbagai fase-fase perkembangan anak itu sendiri kan sebelum kita membuat konsep capaian pembelajarannya. Di mana saya ini akan menjawab pertanyaan dari berbagai fase itu sendiri adalah antara A dan juga ke fase F. Dalam berbagai fase A ini kan untuk usia kelasnya itu berentan antara kelas 1 dan juga kelas 2. Di, selanjutnya itu adalah fase B, kelas 3 dan juga kelas 4. Fase C itu kelas 5 sampai kelas 6. Fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Pada fase E itu adalah kelas 10 SMK. Dan pada fase F itu kelas 11 dan juga kelas 12. Itu sih poin-poin yang dilakukan dalam pembuatan penyusunan capaian pembelajaran berdasarkan fase-fase kelasnya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama Pak Erdi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.